Selamat siang pemirsa, saya Septi Ayu Wulandari melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya tengah berada di gedung B31 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026 tengah berlangsung kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar yang diselenggarakan oleh bidang jurnalistik HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan doa bersama, sambutan-sambutan, serta pembacaan CV pemateri pertama sebelum memasuki sesi pemaparan materi oleh Vina Oktavia. Setelah sesi materi pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua yang disampaikan oleh Budi Santoso Budiman. Di akhir sesi masing-masing materi terdapat sesi tanya jawab yang dimanfaatkan para peserta untuk menggali lebih dalam terkait materi yang telah disampaikan. Setelah seluruh sesi materi selesai, peserta diberikan waktu untuk melaksanakan istirahat, sholat, dan makan siang atau isoma sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan berikutnya. Usai isoma, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik bagi para peserta, permainan interaktif, penilaian hasil praktik oleh Dewan Juri, pembagian hadiah, dan ditutup dengan sesi dokumentasi bersama. Nah, oke, untuk kenapa diselenggarakan, karena kan ini untuk proyek pertama kita ya. Nah, harapan kita tuh pengen terkhusus anak 25-nya itu diadakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar supaya lebih memahami apa itu tentang jurnalistik, tentang penulisan, wawancara dan sebagainya. Karena kita berharap di bidang jurnalistik HMJ Ilmu Komunikasi ini nggak cuman hanya pelatihan-pelatihannya aja, tapi mereka tahu nih gimana cara prakteknya, gimana cara penulisan yang baik, seperti itu. Apa yang dicapai dari kegiatan ini? Ya, tentunya harapannya kepengen pelatihan jurnalistik pertama ini bisa memberikan dampak positif ya, dan bisa mengasah lagi skill ya, potensinya lagi untuk kedepannya, mungkin dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Terus ya harapannya semoga ini bisa bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih. Tuntutan publikasi yang serba cepat nih, Pak. Itu gimana sih caranya jurnalis itu menjaga keseimbangan antara kecepatannya menyampaikan fakta dan akurasi serta etika jurnalistik ya, Pak? Ya, memang ini jadi pedang bermata dua ya, karena sekarang jurnalisme harus dituntut memproduksi konten atau informasi yang cepat. Iya. Tetapi karena ini tuntutan publik ya, untuk mengimbangi media sosial, karena kalau jurnalisme profesional dia kan harus menjaga etika, dia harus memikirkan dampak dari beritanya dan seterusnya ya, kode etik jurnalistik. Nah, kalau di media sosial kan dia cepat dan dia tidak memikirkan etika, kode etik atau apapun, yang penting cepat aja. Mau dia ada unsur pornografi, mau dia ada unsur kekerasan, sadisme, atau yang sekarang marak juga soal perjudian dan seterusnya, perdagangan orang dan seterusnya, dia diungkap secara vulgar tanpa disaring lagi. Dan ketika media profesional berhadapan dengan media sosial yang seperti itu, ini dilema kan. Makanya untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga profesionalisme, media tetap harus bekerja sesuai dengan standar jurnalistik yang berlaku. Dia tetap harus menjaga kode etik supaya tidak dilanggar, supaya tidak dilewati gitu aja. Dia tetap harus berpijak pada kepentingan publik. Apakah dengan informasi yang disampaikan ini publik mendapat manfaat, bukan malah mendapat mudarat ya, atau malah mendapatkan informasi yang membuat publik menjadi salah mengambil sikap gitu ya. Karena media ini termasuk media sosial ikut mendorong ada opini publik ya, ikut membuat publik mengambil sikap tertentu berdasarkan informasi yang di-share atau yang disebar di media massa atau media sosial, atau media massa yang disebarluaskan melalui media sosial. Ini dilema. Jadi kalau media profesional tetap harus terikat, tetap harus patuh dan taat kepada kode etik, melihat aspek hukumnya, menjaga kesantunan ya, kemudian tidak diskriminatif, tidak menjelek-jelekan golongan tertentu, tidak berafiliasi politik tertentu dan seterusnya. Keberimbangan dijaga, banyak hal yang memang harus dipatuhi di jurnalisme profesional. Dan ini kadang-kadang di media sosial masa bodoh kan, pokoknya cepat,
viral, apapun yang terjadi setelah itu bukan urusan gue. Nah, ini jadi problem buat teman-teman yang anak muda terutama yang terjun di jurnalistik atau di jurnalis profesional, sehingga kadang-kadang ikut terbawa tuh informasi dari media sosial, kadang-kadang diambil juga tanpa disaring, tanpa mematuhi prosedur standar jurnalistik, prinsip jurnalisme ya, 9 atau 10 elemen jurnalistik, jurnalisme dan kode etiknya. Karena ngejar juga pengen cepet-cepetan juga gitu. Akurasi jadi dilupain. Nah, ini jangan pernah terjadi di media profesional, harus malah ngajarin media sosial dan publik citizen journalism untuk patuh, untuk merujuk kepada jurnalis profesional, media-media yang memang menuju ke untuk kepentingan publik yang lebih baik gitu. Pelatihan ini kira-kira pengalaman baru apa sih yang kakak dapetin terkait pentingnya etika jurnalistik di era digital? Menurut saya pentingnya etika jurnalistik itu sangat penting setelah saya mengikuti pelatihan ini, karena yang pertama itu etika jurnalistik itu kan kita gunakan dalam kita membuat berita ya, terutamanya waktu kita turun ke lapangan. Jadi waktu kita turun ke lapangan itu kan kita harus benar-benar make sure berita itu benar, terus dari mana asal beritanya, terus apa yang terjadi dan fakta apa. Jadi kita tuh tidak bisa memanipulasi data. Dan terlebih lagi kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi itu, kita benar-benar harus menggunakan etika jurnalistik, karena karena kita harus menjaga perasaan narasumber yang kita mau wawancarai kan tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana sih Kak pandangan kakak tentang pentingnya ketepatan durasi dalam penyampaian berita setelah materi ini disampaikan? Kalau menurut saya ketepatan penyampaian berita itu tuh sangat penting, karena setelah kita mendapat suatu informasi yang mau kita up sebagai berita itu, kita harus benar-benar secara cepat untuk mengupdate berita tersebut, karena kalau kita lama mengupdate suatu berita itu akan kayak keduluan sama berita yang lain yang belum tentu itu valid atau tidak valid. Jadi kita harus lebih dulu mengupload berita tersebut. Oke, dari seluruh rangkaian pelatihan nih Kak, kira-kira materi mana sih yang menurut kakak tuh paling relevan buat diterapkan dalam praktik jurnalistik mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri materi yang paling relevan itu sebenarnya semua materi itu relevan ya. Cuman kalau menurut saya pribadi itu yang paling relevan itu yang pas Pak Budi menyampaikan suatu materi. Jadi menurut saya yang paling relevan itu di mana beliau tuh mengasih tips bagaimana sih cara kita dapat informasi dari narasumber gitu. Demikian dapat saya sampaikan. Saya Septi Ayu Wulandari mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.